Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apakah suara Ibu sudah terdengar dengan jelas? Ya, baik. Karena yang bergabung di ruang Zoom ini baru sedikit, bagaimana kalau kita mulai pembelajarannya 10 menit lagi, anak-anak? Nah, sembari menunggu itu, tolong anak-anak yang belum bergabung di ruang Zoom ini dihubungi agar pembelajaran dapat segera dimulai. Ya, ini semua murid sudah bergabung di ruang Zoom pada pagi hari ini ya. Bagaimana kalau kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Anak-anak, jangan lupa selalu menjaga kesehatan, terutama di masa pandemi seperti ini. Pemerintah pun selalu menggaung-gaungkan gerakan 3M. Ya, anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu gerakan 3M? Ya, Nak Rani silahkan berpendapat. Ya, betul sekali pendapat dari Nak Rani. Jadi 3M ini adalah yang pertama memakai masker, yang kedua adalah mencuci tangan, dan yang ketiga adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Apakah di antara anak-anak ada yang tahu bagaimana cara melakukan cuci tangan yang baik dan benar? Nah, silakan yang tahu angkat tangan dan menjawab. Ya, silakan Nak Tony. Nah, pendapat lain dari Nak Ira mungkin? Nah, dari kedua pendapat tersebut, apakah anak-anak tahu hari ini kita akan membahas materi tentang apa ya? Ya, betul sekali. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang teks prosedur sesuai dengan KD 3.5 dan 4.5. Pada KD 3.5 yaitu mengidentifikasi teks prosedur, cara melakukan atau membuat sesuatu. Yang pertama cara memainkan alat musik daerah maupun tarian daerah, lalu yang kedua cara membuat kuliner khas daerah dan lain sebagainya. Dari berbagai sumber yang dibaca maupun yang didengar. Dan pada KD 3.6 yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan dan cara membuat sesuatu, yakni cara memainkan alat musik atau tarian daerah dan cara membuat kuliner khas daerah dan lain sebagainya dari berbagai sumber yang telah dibaca maupun yang telah didengar. Dan aspek keterampilan yang harus dikuasai, yakni KD 4.5 dan 4.6. Pada 4.5 ini yaitu menyimpulkan isi teks prosedur yang telah didengar dan yang telah dibaca. Sedangkan pada KD 4.6 yakni menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Ibu akan menayangkan video dan anak-anak silahkan mengamati dan menyimak video yang akan Ibu tayangkan.
Setelah menyimak video tersebut, adakah yang ingin menyampaikan pendapat tentang apa video tersebut? Ya, silakan Nak Lani. Ya, betul. Jadi video tadi adalah video tentang bagaimana cara membuat timlo. Jadi timlo ini adalah makanan khas daerah dari Solo. Apa saja yang diuraikan dari video tersebut? Ya, silahkan Nak Doni. Betul, jadi yang disampaikan adalah bahan utama dan langkah-langkah membuatnya. Setelah menyimak video tersebut, adakah yang ingin menyampaikan pendapat mengenai apa itu teks prosedur? Ya, silahkan, Nak Tina. Ya, betul pendapat Nak Tina. Jadi saya di sini menambahkan lagi, yakni teks prosedur adalah suatu teks yang menjelaskan mengenai tahapan atau langkah-langkah kegiatan guna menyelesaikan aktivitas atau membuat suatu hal. Jadi ada pula fungsi dari teks prosedur, yakni membantu pembaca dalam memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu secara tepat sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya adalah ciri dari teks prosedur. Yang pertama adalah menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Lalu yang kedua adalah terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan yang ketiga adalah menggunakan kata kerja aktif. Dan yang keempat adalah menggunakan konjungsi untuk mengurutkan langkah-langkah atau kegiatan. Lalu yang selanjutnya adalah struktur dari teks prosedur. Yang pertama adalah judul. Jadi judul ini dibuat sesuai dengan isi dari teks prosedur tersebut. Lalu yang kedua adalah tujuan, yakni deskripsi tentang apa yang akan dicapai atau apa yang akan dijelaskan dari teks prosedur yang dibuat. Lalu yang ketiga adalah bahan dan alat. Jadi penjabaran alat maupun bahan yang digunakan dalam teks prosedur. Lalu yang keempat adalah langkah-langkah. Jadi pada langkah-langkah ini menjabarkan kegiatan atau prosedur membuat atau melakukan aktivitas. Lalu yang terakhir adalah penutup. Jadi kalimat yang menjelaskan bahwa kegiatan atau teks prosedur tersebut telah selesai. Selanjutnya adalah unsur kebahasaan dari teks prosedur, yakni konjungsi temporal, yakni kata konjungsi atau kata hubung yang menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau dua peristiwa yang berbeda. Misalnya pada kata berikutnya, lalu, selanjutnya, dan kemudian. Yang kedua adalah kata kerja imperatif. Kata kerja yang di dalamnya mengandung perintah, baik perintah larangan maupun perintah yang bersifat meminta seseorang untuk melakukan suatu hal. Misalnya pada kata tolong dan kata jangan. Yang ketiga adalah verba material dan tingkah laku. Jadi verba material ini adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Sedangkan pada verba tingkah laku yakni tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Misalnya, mengiris, memecahkan, memotong, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah kata keterangan, yakni kata yang merinci waktu, tempat, dan cara yang akurat guna memberikan keterangan pada kata lain. Misalnya pada kalimat potonglah tomat tersebut dengan pisau tajam. Pada kata tajam, itu menggambarkan kata sebelumnya atau memberikan keterangan pada kata sebelumnya, yakni pisau. Pisau yang digunakan harus tajam. Lalu yang kelima, terdapat bilangan sebagai penanda urutan, yakni tujuannya untuk menandakan urutan dalam langkah-langkah atau kegiatan. Misalnya, kata pertama, kedua, dan ketiga. Yang keenam adalah adanya kalimat deklaratif, yakni kalimat yang berisi pernyataan guna memberi informasi atau berita mengenai suatu hal. Lalu yang ketujuh adalah partisipan manusia, yakni mengikutsertakan atau mempartisipasikan manusia dalam teks prosedur untuk membantu dalam langkah-langkah teks prosedur tersebut. Selanjutnya yang terakhir yakni yang kedelapan adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya,
yakni kalimat yang berisi pertanyaan guna meminta informasi mengenai suatu hal. Ya, berikut ini adalah contoh dari teks prosedur. Dari judulnya adalah cara mudah membuat slime. Lalu yang bagian selanjutnya adalah tujuan. Slime adalah salah satu mainan favorit untuk anak-anak yang dapat kita beli di toko mainan. Tapi sebenarnya kita juga bisa membuat slime sendiri di rumah. Berikut adalah cara-caranya. Lalu selanjutnya adalah bagian atau struktur alat dan bahan. Yang pertama adalah satu botol slime activator yang bisa diperoleh di toko terdekat. Lalu yang kedua adalah satu botol cushion baby oil. Lalu yang ketiga adalah pewarna makanan atau warna yang sesuai dengan selera yang kamu inginkan. Lalu yang keempat adalah satu botol lempofinal. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah sendok dan piring. Struktur yang selanjutnya atau bagian yang selanjutnya adalah cara membuat. Yang pertama adalah campur lempofinal dengan pewarna makanan ke dalam sebuah wadah sampai warnanya merata. Lalu yang kedua, setelah tercampur, selanjutnya tambahkan slime activator ke dalam wadah tersebut dengan menuangnya sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai cairannya membentuk gel dan tidak lengket di tangan. Lalu yang ketiga, selanjutnya tambahkan cushion baby oil agar slime tidak lengket pada saat kita sentuh. Dan yang keempat atau yang terakhir, ini adalah bagian penutup, yakni slime siap untuk digunakan. Ya anak-anak, kita telah sampai di penghujung dari pertemuan hari ini. Ibu akan memberikan penugasan yakni membuat teks prosedur. Jadi anak-anak mengamati kegiatan atau proses atau langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu yang ada di sekitar kalian. Lalu buat teks prosedur dan jangan lupa selalu memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Sekian pertemuan hari ini, Ibu akan akhiri pertemuan Zoom pada pagi hari ini. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.